Do you know how many men I've lost under my command? How many? 94. Houston, we have a problem. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Warga, bagaimana kalau saya bilang beberapa film terbesar Hollywood ternyata bukan hasil imajinasi sang penulis? Tenggelam. Apollo 13 benar-benar hampir gagal di luar angkasa, dan ada seorang pria yang berhasil menipu FBI, bank, bahkan maskapai penerbangan di dunia nyata. Dan yang lebih gila lagi, beberapa kisah ini terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya, tapi semuanya benar-benar pernah terjadi. Selamat datang di Kampung Film. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar Anda jika suka dengan isi konten seperti ini. Dan kali ini kami akan mengajak warga sekalian melihat 10 film besar yang diangkat dari kisah nyata. Cash this check here, and then I'd like to take you out for a steak dinner. Di film ke-10, Catch Me If You Can. Kalau ada lomba manusia paling nekat di dunia, mungkin Frank Abagnale masuk 3 besar. Film yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio ini menceritakan seorang remaja yang berhasil menipu bank, maskapai penerbangan, rumah sakit, sampai FBI. Dan yang bikin sulit dipercaya, hampir semuanya benar-benar pernah terjadi. Di usia belasan tahun, Frank berhasil memalsukan cek jutaan dolar dan berpindah identitas seperti layaknya mengganti baju. Hari ini dia pilot, besok dokter, minggu depan dia menjadi seorang pengacara. Dan hebatnya, dia melakukan semua itu tanpa pendidikan resmi. FBI sampai menghabiskan bertahun-tahun untuk memburunya. Kejar-kejaran antara Frank dan agen FBI menjadi jantung cerita di film ini. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah tertangkap, Frank justru membantu FBI menangani kasus penipuan finansial. Dari buronan menjadi konsultan pemerintah. Sebuah perjalanan hidup yang terdengar seperti dongeng, tapi benar-benar pernah terjadi. I'm getting close, huh? You will go to prison. You're gonna have to catch me. I met my father for the first time when I was 28. Selanjutnya, The Pursuit of Happiness. We're gonna know who that father was. Kadang, film paling mengharukan bukan tentang superhero, melainkan tentang seorang ayah yang menolak untuk menyerah. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang Chris Gardner, seorang salesman yang hidupnya berantakan. Uangnya habis, istrinya pergi, dan dia harus mengurus anaknya seorang diri. Ada masa ketika Chris dan putranya terpaksa tidur di toilet stasiun kereta bawah tanah karena tidak punya tempat tinggal lagi. Bayangkan itu warga. Siang hari, dia berusaha tampil profesional sebagai calon pialang saham. Dan malam harinya, dia mencari tempat aman untuk tidur bersama anaknya. Namun Chris tidak pernah berhenti berjuang. Berkat kerja keras dan tekadnya yang luar biasa, pria tunawisma ini akhirnya menjadi salah seorang pebisnis sukses yang ada di Amerika. Film ini menjadi pengingat bahwa terkadang keberhasilan terbesar lahir dari titik terendah dalam hidup kita. You want something, go get it. Period. Houston, we have a problem. Di urutan ke-8, Apollo 13. Houston, we had a problem. Kalimat legendaris itu bukan dibuat oleh sang penulis skenario. Kalimat itu
benar-benar diucapkan oleh seorang astronot Apollo 13 saat misi ke bulan berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya, semuanya berjalan normal. 3 astronot berangkat ke luar angkasa membawa harapan jutaan orang. Lalu tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di dalam pesawat. Dalam hitungan detik, misi berubah dari perjalanan ke bulan menjadi operasi penyelamatan paling menegangkan dalam sejarah NASA. Persediaan oksigen yang menipis, listrik yang mulai hampir habis, dan suhu di dalam kapsul yang terus menurun. Sementara itu, para ilmuwan di bumi berlomba melawan waktu mencari cara agar para astronot bisa pulang secara hidup-hidup. Film ini berhasil menunjukkan bahwa kecerdasan, kerjasama, dan keberanian manusia mampu mengalahkan situasi yang hampir mustahil. Dan ya warga, seluruh dunia benar-benar menyaksikan drama itu terjadi pada tahun 1970. We don't have that much time. What the hell is your delay, Captain? Selanjutnya, di film ke-7 ada Hacksaw Ridge. Jika kebanyakan film perang dipenuhi tentara yang membawa senjata, film yang satu ini justru berkisah tentang seorang prajurit yang menolak menyentuh senapan. Namanya adalah Desmond Doss. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Doss mendaftar menjadi seorang tentara di Amerika. Tapi karena keyakinan agamanya, dia menolak untuk membunuh siapapun. Akibatnya, dia diejek, dihina, bahkan dianggap pengecut oleh rekan-rekannya sendiri. Namun ketika pertempuran brutal terjadi di Okinawa, Jepang, semua pandangan itu tiba-tiba berubah. Di tengah hujan peluru dan ledakan mortir, Doss berkali-kali kembali ke medan perang untuk menyelamatkan tentara yang terluka. Awalnya 1 orang, lalu 1 lagi, dan kemudian 1 lagi. Dan malam itu, dia berhasil menyelamatkan sekitar 75 prajurit tanpa menembakkan 1 peluru pun. Desmond Doss kemudian menjadi seorang prajurit pertama dalam sejarah Amerika yang menerima Medal of Honor tanpa pernah mengangkat senjata. Help me get one more. Di urutan kelima, Schindler's List. Beberapa film dibuat untuk menghibur, tapi film ini dibuat agar dunia tidak lupa. Film ini menceritakan kisah nyata seorang Oskar Schindler, seorang pengusaha Jerman yang awalnya hanya ingin mencari keuntungan selama Perang Dunia Kedua. Namun setelah melihat kekejaman Nazi terhadap orang Yahudi, hidupnya kemudian berubah. Dengan memanfaatkan pabrik miliknya, Oskar mulai mempekerjakan sebanyak mungkin orang Yahudi agar mereka terhindar dari kamp konsentrasi. Ia menyuap pejabat, menghabiskan hartanya, dan juga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan hasilnya luar biasa warga. Lebih dari 1.000 orang berhasil diselamatkan dari kematian. Film hitam putih karya Steven Spielberg ini sering disebut sebagai salah satu film terbaik yang pernah dibuat. Bukan karena efek visualnya, melainkan kisah kemanusiaan yang begitu kuat dan sangat nyata. Saves the world in time. Somebody help me! John, open the door. Talk to me. Tell me what happened. Di urutan keempat, A Beautiful Mind. Bayangkan menjadi seorang jenius yang mampu memecahkan persoalan matematika yang rumit. Lalu suatu hari, Anda tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana hayalan. Itulah yang dialami oleh John Nash, seorang matematikawan brilian yang kemudian memenangkan hadiah Nobel. Namun di balik kecerdasannya, Nash berjuang melawan schizofrenia yang membuatnya bisa melihat orang-orang yang sebenarnya tidak pernah ada. Penyakit itu menghancurkan karirnya, mengganggu keluarganya, dan hampir merenggut seluruh hidupnya. Namun Nash menolak untuk menyerah. Selama puluhan tahun, ia terus berjuang melawan kondisi tersebut hingga akhirnya kembali mendapatkan pengakuan dunia. Kisahnya ini membuktikan bahwa musuh terbesar seseorang terkadang bukan berada dari luar sana, melainkan di dalam pikirannya sendiri. An even greater gift is to discover
a beautiful heart. A beautiful mind. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made Selanjutnya, The Wolf of Wall Street. because it was 3 shy of $1 million a week. Jika ada film yang bisa membuktikan bahwa keserakahan bisa terlihat sangat menyenangkan sekaligus sangat berbahaya, inilah filmnya. The Wolf of Wall Street diangkat dari kisah nyata seorang Jordan Belfort, seorang pialang saham yang membangun kerajaan bisnis bernilai jutaan dolar lewat praktek-praktek yang tidak selalu bersih. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah menjadi pesta tanpa akhir. Mobil mewah, rumah megah, dan uang yang mengalir seperti air. Namun semakin tinggi dia terbang, semakin keras pula dia jatuhnya. Penyelidikan FBI mulai mendekat. Skandal demi skandal mulai terungkap. Dan kerajaan yang dibangunnya susah payah runtuh secara perlahan-lahan. Film ini bukan sekedar cerita tentang kekayaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana ambisi yang tidak terkendali dapat menghancurkan segalanya. Yeah. 94. Di urutan kedua, Saving Private Ryan. Meskipun karakter utama dalam film ini fiktif belaka, namun cerita film ini terinspirasi dari kisah nyata keluarga Nyland pada Perang Dunia Kedua. Saat itu, beberapa saudara dalam keluarga tersebut dilaporkan tewas di medan perang. Militer Amerika khawatir hanya tersisa satu anggota keluarga yang masih hidup. Maka dibuatlah misi khusus untuk membawanya pulang. Dan dari ide sederhana itu, lahirlah salah satu film perang paling realistis sepanjang masa. Adegan pendaratan di pantai Ohama bahkan masih dianggap sebagai gambaran perang paling brutal yang pernah ditampilkan di layar lebar. Ledakan, peluru, kepanikan, dan ketakutan yang terasa begitu nyata. Film ini menunjukkan bahwa di balik setiap kemenangan perang, selalu ada harga yang harus dibayar oleh manusia biasa. Yes, it is. Quite a view. Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? Dan inilah film yang mungkin paling mengubah sejarah dunia dibandingkan semua film dalam daftar video ini. Oppenheimer mengisahkan tentang kehidupan seorang J. Robert Oppenheimer, ilmuwan yang memimpin proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia yang berhasil menciptakan bom atom pertama di dunia. Di tengah Perang Dunia Kedua, tim ilmuwan terbaik Amerika bekerja siang dan malam untuk menciptakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mereka berhasil, warga. Tetapi keberhasilan itu membawa konsekuensi yang sangat mengerikan. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki mengakhiri perang, namun juga menewaskan ratusan ribu orang. Dan sejak saat itu, dunia memasuki era nuklir. Dan Oppenheimer harus hidup dengan beban moral atas ciptaannya yang ternyata mengubah sejarah umat manusia selamanya. Sebuah kisah nyata tentang kecerdasan luar biasa, ambisi besar, dan konsekuensi yang tidak pernah bisa ditarik kembali. 8, 7, 6, 5, 4. Nah, warga, itulah 10 film besar yang ternyata diangkat dari sebuah kisah nyata. Kalau menurut Anda, film mana yang paling sulit dipercaya karena terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena di Kampung Film selalu ada cerita menarik di balik film-film yang kita cintai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Daeng Ucu. Tetaplah kalem.